Lalu bagaimana hukum uzlah dan memencilkan diri dari manusia itu? Andai kata kita hidup di tengah manusia, di tengah masyarakat yang mana kita sudah sulit menghindarkan diri daripada dosa. Kita hidup di satu zaman fitnah, zaman yang selalu kita berhadapan dengan maksiat. Nah, apa hukumnya kita uzlah itu? Apa hukumnya kita memencilkan diri? Terangkanlah kepadaku keadaan tingkat-tingkat masyarakat dalam hal uzlah dan batas yang wajib daripadanya. Ketahuilah bahwa manusia dalam masalah uzlah ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, orang yang tidak dibutuhkan masyarakat dalam hal ilmu dan keterangan hukum. Kita hidup di masyarakat, namun kita kada diperlukan oleh masyarakat. Ilmu kita kada diperlukan orang, keterangan-keterangan kita kada diperlukan orang. Nah, bagi orang semacam ini, yang lebih utama adalah memencilkan diri dari masyarakat. Keluar rumah berhadapan maksiat, sulit untuk menjauhkan diri daripada maksiat kalau kita bertemu dengan masyarakat, dan masyarakat kadang memerlukan ilmu kita. Nah, sebaiknya kita uzlah, memencilkan diri dari mereka. Tidak perlu bercampur dengan masyarakat, kada perlu bergaul dengan masyarakat, kecuali bergaul pada waktu Jumat atau salat jamaah atau hari raya atau haji atau majelis ilmu sunnah atau kebutuhan yang berkaitan dengan penghidupan yang harus diusahakan. Hendak turun juga pada rumah, sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, sembahyang hari raya, naik haji, atau menuntut ilmu agama, atau berusaha untuk keperluan hidup. Kalau tidak mau memencilkan diri, maka hendaklah ia menutup diri dan tinggal di rumah. Tidak usah berkenalan dengan masyarakat dan tidak usah dikenal oleh masyarakat. Dan kada perlu menghadiri saruan orang, kada perlu menyerui orang, kada perlu umpat ke handil, kada perlu umpat duduk-duduk lawan masyarakat, karena sulit menghindarkan diri dari maksiat karena masyarakatnya sudah macam itu. Nah, jadi orang seperti ini kalau ke Jumat paling sembahyang berjamaah, menuntut ilmu, habis bulik, nah, menutup diri dalam rumah. Nah, itu yang lebih utama. Jika orang itu senang terputus dari masyarakat, maka janganlah bercampur gaul dengan mereka dalam sesuatu urusan pun, baik dalam urusan agama atau dunia, jamaah dan Jumat atau lainnya, lantaran kemaslahatan dan kesempatan beribadah yang tampak padanya dalam pemutusan hubungan dengan masyarakat.
Sebab ia hanya boleh memutuskan hubungan dengan masyarakat karena adanya salah satu di antara dua hal. Nah, amun kita atau orang itu senang putus dengan masyarakat, baik urusan dunia atau urusan akhirat, inya kada hendak ke pasar, kada hendak keluar rumah, kada hendak mailangi tetangga, kada hendak mailangi orang garing, kada hendak sembahyang Jumat, kada hendak sembahyang berjamaah, nya di rumah aja beribadah khusus. Jadi ke Jumat kada turun, orang berjamaah kada turun, orang kematian higa rumahnya kada turun. Bagaimana dalam rumah? Itu boleh aja karena adanya salah satu di antara dua hal. Nah, dengan salah satu di antara dua sebab nih. Satu, ia berada di suatu tempat di mana ia tidak berkewajiban melaksanakan keparduan ini seperti Jumat dan jamaah. Misalnya ia berada di puncak gunung, di dalam lembah dan sebagainya. Barangkali ini merupakan salah satu alasan yang mendorong orang-orang yang tekun beribadah di tempat-tempat yang jauh dari manusia itu. Nah, kalau kita kada hendak lagi berhubungan lawan masyarakat, putus sama sekali, baik urusan agama atau urusan dunia, salah satu caranya adalah jangan bagana di kampung, jangan bagana di kota, pindah ke puncak-puncak gunung atau ke dalam-dalam gua, di situ beribadah kepada Allah. Cari tempat-tempat nang kita digugurkan kewajiban untuk Jumat dan jamaah itu. Nah, yang kedua, ia benar-benar yakin bahwa mudarat, kerugian, bahaya yang ia alami dalam bercampur gaul dengan masyarakat oleh sebab melaksanakan keparduan-keparduan ini adalah lebih besar dibanding dengan meninggalkannya, sehingga pada saat itu ia mempunyai alasan untuk meninggalkan keparduan-keparduan itu. Atau inya kada usah ke gunung, kada usah ke dalam guha, bagaimana di rumah aja, kada usah turun Jumat, kada usah turun jamaah, kada usah turun orang mati, kada usah ke pasar, kemanapun, di rumah aja bagaimana. Kalau alasannya bahwa di rumah itu lebih selamat, kalau aku turun banyak bahaya daripada manfaat, kalau aku ke masjid sembahyang Jumat banyak dosanya daripada pahalanya, penilaiannya tuh. Karena kalau aku ke Jumat di jalan banyak pertemuan ini, kayaknya di masjid pulang banyak terjadi munkar macam-macam. Nah, jadinya titik di rumah bagaimana? Perhitungannya kalau aku turun sembahyang Jumat banyak rugi daripada manfaatnya. Nah, ini boleh juga. Tapi bujur-bujur di rumah bagaimana? Jangan ke Jumat kada, kayaknya orang pengantin tulak, nah ini luput ngarannya. Ke Jumat kada, ke warung mau, nah sembahyang berjamaah kada, Jumat kada, ke pasar juuk-juuk, nah kada mau langkah itu. Nah, jadi bagaimana dalam rumah, ayo aja bagaimana, tapi jangan kemana-mana lagi. Sungguh aku pernah melihat, ujar Imam Ghazali, di Mekah ada guru ahli ilmu memencilkan diri. Ia tidak datang ke Masjidil Haram dalam jamaah-jamaah, padahal tempatnya dekat dan keadaannya kelihatan selamat, orangnya sihat. Kada terdengar garing,
rumahnya parak lawan Masjidil Haram, cuma kada ke masjid, di rumah aja begana orang itu. Maka pada suatu hari di antara kunjunganku kepadanya, aku mengajaknya berbincang-bincang mengenai ketidakhadirannya di masjid. Lalu ia menuturkan alasannya seperti yang kuterangkan di atas, yaitu bahwa ganjaran yang didapatnya tidak seimbang dengan dosa-dosa yang dialaminya, serta berbagai tuntutan hak-hak sesama selama ia keluar masjid dan bertemu dengan orang banyak. Jadi melakukan masjid banyak dosanya daripada pahala yang kudapat. Nah, menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, secara keseluruhan orang yang mempunyai uzur itu tidak bisa dicela. Allah Ta'ala lebih mengetahui uzur itu. Dia mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia. Namun jalan tengah dalam hal ini adalah yang pertama, yaitu hendaknya orang itu berkumpul dengan orang banyak pada saat-saat Jumat, jamaah salat, serta berbagai kebaikan, dan ia memisahkan diri dari mereka di waktu-waktu yang lain. Itu jalan tengah. Ini kalau kita hidup di masa, di kampung atau di zaman yang mana kita keluar rumah itu sulit menghindarkan diri daripada fitnah, daripada maksiat. Ada 3 cara tadi. Yang paling baik, paling tengah, yang pertama. Apa? Kita keluar rumah untuk Jumat habis boleh, untuk sembahyang berjamaah habis boleh, mencari keperluan hidup habis boleh. Nah, jangan bergaul dengan masyarakat dalam hal-hal yang kada ada manfaatnya. Jika orang itu lebih suka menggunakan jalan kedua, yakni meninggalkan masyarakat sama sekali, kada hendak berjumat, kada hendak berjamaah, kada hendak semuaan habis, maka caranya hendaklah ia keluar ke tempat-tempat yang tidak berhadapan dengan keparduan ini, Jumat, jamaah dan sebagainya. Pindah rumah ke hutan, ke gunung, ke lembah atau ke dalam guha. Karena jalan yang ketiga, yakni berkumpul dengan masyarakat dalam satu kota, tetapi tidak ikut salat Jumat dan berjamaah, lantaran menurut pendapatnya ia mempunyai uzur seperti dosa atau tuntutan orang lain, maka hal itu membutuhkan pemikiran berulang-ulang dan banyak pertimbangan, sehingga ia benar-benar bisa bebas dari kewajiban-kewajiban tersebut. Jalan yang ketiga ini jalan bahaya. Ya, bagaimana di rumah, tapi di tengah kota, di tengah kampung, Jumat kada turun, sembahyang berjamaah kada turun, orang kematian kada turun, orang apa kada turun di rumah. Nah, ini penuh pertimbangan, perlu bukti-bukti, perlu dalil-dalil, dan ini adalah berbahaya kalau luput. Jadi hanya ada 2 jalan yang terbaik tadi. Yang pertama, tetap diam di kampung, bermasyarakat, kita bergaul, kalau itu positif baik. Atau kita putus hubungan dengan masyarakat, kada hadir apapun, namun jangan bergana di kampung, pindah ke tempat yang sunyi, yang kada berhadapan dengan hak-hak tadi. Dalam jalan ketiga ini, bagaimana di kota, tapi kada ke Jumat, kada ke masjid, kada ke mana-mana, di rumah aja bagaimana, ada kekhawatiran salah tanpa sadar, bisa salah itu. 2 jalan pertama lebih dapat menyelamatkan dan lebih dapat menjaga dirinya dari salah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dengan anugerahnya.